Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini sendiri tuh masih mengenai isi dari volume ke-6-nya itu sendiri. Ya, jadi kemarin itu aku sudah buat rekapan secara kasar untuk keseluruhan dari isi volume ke-6-nya itu sendiri. Maka kali ini tuh mari kita coba bahas secara bagian per bagian. Dimulai dari prolognya dulu lah gitu kan. Yuk jadi langsung aja lah mari kita coba bahas. Nah pada prolog untuk volume ke-6-nya itu sendiri dibuka dengan penampilan dari si Hyogo dan juga si Jaga. Dan tentu saja mereka berdua itu ditemani sama NPC kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan si Cheat Kageno. Nah saat si Cheat ini tuh sedang memikirkan bagaimana ia tuh bisa lolos ya dari ujian praktek yang akan hadir dalam waktu dekat di Akademi Midgard, dimana setelah ujian tertulis yang mereka selesaikan gitu kan sebelum insiden dari penyerangan para teroris sebelumnya, maka setelah ini Cheat harus berhadapan dengan yang namanya itu ujian praktek yang sangat merepotkan banget gitu kan. Nah meskipun begitu gitu kan, Cheat dan Hiyoro dan Jaga juga masih memiliki waktu yang cukup panjang lah sebelum ujian praktek itu tiba. Dan seperti biasa, daripada membuang waktu mereka untuk yang namanya itu belajar, mereka pun akhirnya memutuskan untuk main kartu aja gitu. Ya mereka bertiga malah ingin bermain kartu yang dibeli sama si Jaga dulu waktu di toko Mitsugoshi. Ya kartu ini tuh mirip-mirip kayak kartu remi gitu kan, namun dalam versi Mitsugoshinya. So singkat cerita, Jaga dan Hiyoro langsung menuju ke kamarnya si Cheat itu sendiri tanpa meminta persetujuan si Cheat itu terlebih dahulu. Nah, di sini Cheat juga mulai memikirkan keadaan dari si kakaknya ya, bukan mengenai nyawanya si Claire itu sendiri, melainkan Cheat itu sadar dengan kondisi kakaknya yang saat ini tuh pingsan, maka kakaknya tidak bisa mengikuti ujian akademi. Dan itu membuatnya tuh takut kalau nanti kakaknya harus mengulang tahun depan gitu kan. Dan keinginan Cheat untuk bisa jauh-jauh dari si Claire itu sendiri tuh bakalan sedikit terhambat. Ya, di sini Cheat berharap kalau si Claire itu sendiri tuh bisa cepat-cepat lulus tuh dari Akademi Midgard dan meneruskan warisan dari keluarganya agar si Cheat ini tuh bisa bebas melakukan apapun. Nah, pada prolog ini tuh juga Cheat mengatakan kalau Zeta adalah orang yang bertanggung jawab untuk keadaan dari si Claire itu sendiri, yang menurut si Zeta akan segera bangun dari tidur panjangnya. Jadi Cheat itu nggak perlu khawatir. Nah saat menuju ke kamar, Cheat melihat Christina dan salah satu anak bernama Kanade sedang berbicara serius, dimana di sini Christina mengatakan kalau Eliza, orang yang terlibat dalam insiden pencurian mana pada volume sebelumnya, dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Dimana Cheat berpikir bahwa para bangsawan di ibu kota Midgard benar-benar kebal hukum dan berkuasa, dimana banyak orang-orang tersebut itu terlibat dalam insiden sebelumnya itu bisa bebas tanpa terkena hukuman, meskipun sudah terbukti bahwa mereka itu melakukan kejahatan dan sudah ada saksinya malah, tapi tetap aja lolos gitu. Jadi ingat salah satu negara yang ada di kawasan ASEAN kalau hukumnya itu bisa dibeli itu. Nah sambil menangis, Christina meminta maaf kepada si Kanade karena tidak bisa berbuat banyak untuk memenjarakan si Eliza. Oh ya, Kanade adalah salah satu dari korban Eliza ya saat insiden dari pencurian mana tersebut pada volume kelimanya. Jadi tak heran ya kalau si Kanade ini tuh ingin Eliza ini tuh mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di depan hukum. Namun ya hukumnya aja tuh begitu, bisa dibeli gitu sama bangsawan yang ada di sana. Nah, sambil meninggalkan ruangan kelas untuk menuju ke kamarnya, Cheat memutuskan untuk tidak ikut campur ya terlebih dalam mengenai masalah tersebut. So, singkat cerita, Cheat menang besar ya pada perjudiannya melawan si Hiyoro dan juga Jaga, dimana dari uang yang ia menangkan, Cheat memperoleh sebanyak 2 juta zenin. Uang yang cukup banyak lah untuk ukuran anak sekolahan seperti si Cheat itu sendiri. Namun meskipun begitu, Cheat masih ingin berniat untuk menjual kartu remi yang merupakan edisi khusus gitu kan buatan Mitsugoshi yang rumornya tuh berharga cukup tinggi tuh harga jualnya. Meskipun desainnya itu jelek mampus tuh menurut si Cheat gitu kan karena memasukkan tema horor di dalamnya. Nah, Cheat yang awalnya berbaring sambil memikirkan apa yang ingin dia lakukan untuk mengisi ya rasa bosannya gitu kan. Akhirnya dia pun mulai melakukan yang namanya itu latihan fisik. Ya kecil-kecilan lah di kamarnya. Dan tiba-tiba saja ia melihat salah satu kartu undangan VIP untuk masuk ke sebuah bar yang baru-baru ini tuh sedang dibangun Gama khusus untuk para anggota dari Shadow Garden itu sendiri. Dimana awalnya Cheat mengira kalau Gama akan menipunya lagi nih dengan memberikan kartu masuk khusus nih. Namun setelah si Cheat itu berpikir cukup lama, akhirnya dia memutuskan untuk pergi tuh. Ya dia berharap kalau mereka akan memberikan harga potongan diskon nih di setiap minuman ataupun makanan yang dia makan nanti di sana. Namun jika hal buruk itu terjadi seperti harga minuman dan makanannya itu terlalu mahal, Cheat berniat untuk kabur tanpa membayarnya. Nah, Cheat yang ingin pergi ke bar dengan ala-ala jas mewah seperti agent terkenal di suatu film besar, memutuskan untuk memakai setelan jas yang dulu pernah Alpine itu berikan untuk dirinya. Karena jas yang dulu dipakai waktu jadi John Smith itu udah sobek dan compang-camping gitu. So, singkat cerita, Cheat pun akhirnya sampai ya di bar mewah tersebut. Letaknya itu berada di bawah tanah di sebuah jalan masuk gang, dan kesan pertama saat
Cheat ini tuh melihat pintu masuknya aja tuh sudah menandakan bahwa ini bar itu bener-bener bar mewah banget gitu kan. Bahkan lantainya aja itu terbuat dari kayu Yggdrasil. Gila banget, itu kayu dari pohon legendaris di mitologi Nordik. Bahkan ruangan sekelas raja aja tuh tidak mungkin semewah ini gitu. Nah, melihat barang-barang mewah yang ada di sana, Cheat bahkan berniat untuk mencuri salah satunya, lalu kabur dengan uang yang mungkin dia bisa tidak bayangkan seberapa banyaknya yang akan dia dapatkan gitu kan. Dan so intinya Cheat di sini memasuki bar tersebut, masuk lebih dalam lah gitu kan, dan dia akhirnya disambut sama salah satu Dark Elf yang kita kenal sebagai Omega, dimana di sini Cheat itu mulai menunjukkan kartu VIP emasnya gitu kan, dimana Omega pun merasa gugup dan mulai menunjukkan jalan masuk ke ruangan VIP. Dan ya, Cheat yang tahu kalau uangnya itu tidak akan cukup untuk berada di dalam tempat tersebut, akhirnya menolak untuk masuk ke ruangan VIP, dan Cheat tuh meminta kalau dia tuh pengen diantar ke meja bartender karena menurut Cheat itu lebih terlihat keren dan juga menghemat uang tentunya. Nah, sesampainya di meja bartender, seorang elf dengan rambut pirang bernama K muncul dan memperkenalkan dirinya, dimana saat Cheat mengatakan kalau namanya itu adalah Cheat Kageno, K pun merasa sangat gugup banget dan mulai menanyakan apa yang ingin tuannya itu pesan. Nah, singkat cerita Cheat memesan vodka ya, yang mana Cheat tahu itu adalah minuman yang sering muncul tuh di film-film mata-mata yang sering dia tonton dulu waktu di bumi. Ya, meskipun dia sendiri tuh nggak tahu tuh rasanya itu seperti apa. Dan kayaknya bakalan keren aja tuh kalau ada orang yang datang ke bar itu mesannya vodka. Dan dengan sedikit sandiwara, Cheat meminta minumannya itu disajikan dengan cara itu dikocok gitu kan, bukan diaduk gitu. Ya biar keren aja gitu. Dan sebelum Kay selesai dengan minuman tersebut, Cheat berkata kalau ada yang aneh nih. Ya, bagaimana bisa vodka itu ada di dunia ini, di dunia isekai, padahal minuman tersebut itu berasal dari bumi. Ya, Kay yang mendengar hal tersebut itu lantas langsung gemetaran, yang mana menurut Cheat itu adalah teknik bartender kelas profesional untuk mengocok minuman. Bener-bener salah paham lagi nih di sini. Nah, saat Cheat ini tuh baru ingin minum, tiba-tiba aja tuh Alpha tuh muncul tuh dengan gaun mewahnya dan meminta K untuk menyiapkan minuman untuk dirinya. Ya, Alpha di sini tuh memesan Mahatan ya, yang juga merupakan alkohol lah, yang cukup terkenal di bumi. Yang basicnya itu sendiri tuh adalah whisky. Nah, mendengar kata whisky, Cheat pun kembali lagi heran ya, bagaimana gadis-gadis ini tuh mengetahui soal whisky. Dan saat Alpha menjelaskan kalau mereka tuh telah berhasil mengembangkan whisky, dan mereka pun mencoba untuk menjualnya itu kepada salah satu orang bangsawan yang ada di Kekaisaran Valgata dengan harga 2 juta jenin untuk satu botolnya. Dan itu membuat Cheat itu merasa kayak, waduh, ini aku keduluanan lagi nih, kena tipu lagi nih sama gadis-gadis yang main organisasi-organisasian ini gitu kan. Dimana Cheat menganggap bahwa gadis-gadis itu tuh telah mendapatkan banyak banget tuh keuntungan dan uang dari informasi dan ilmu yang dia berikan dulu. Dan Cheat merasa kayak dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat royalti akan hal tersebut. Dan ya, Cheat merasa kayak kesal banget lah gitu kan di dalam hatinya. Nah, singkat cerita, Alpha yang mempertanyakan apakah Cheat itu bisa ya meminum minuman keras gitu kan. Dan juga merasa sedikit senang lah karena Cheat ini tuh datang ke bar mereka itu dengan menggunakan setelan jas pilihannya dulu. So, singkat cerita, Alpha mulai mempertanyakan kenapa Cheat jauh-jauh nih datang ke bar mereka. Yang mana notabene Cheat ini tuh diketahui kalau dia tuh nggak suka yang namanya itu minuman keras. Ya, awalnya Cheat menghindari pertanyaan Alpha dengan mengatakan kalau ia hanya ingin menggunakan kartu VIP yang mereka berikan. Namun saat si Alpha ini tuh berkata kalau di bar ini semua informasi itu akan terjaga dengan sangat baik karena memang isinya adalah orang-orang pilihan, bahkan di dalam tubuh organisasi Shadow Garden itu sendiri. So, singkat cerita, Cheat mempertanyakan mengenai misi tentang Oriana Kingdom, di mana di sini Alpha mengatakan kalau ia berhasil membuat Rose menjadi ratu dan mencoba untuk mereformasi kerajaan tersebut. Dan tentu saja dananya dari Shadow Garden itu sendiri. Karena kan Oriana Kingdom tuh habis kena hajar tuh sama Ragnarok dan juga Mordred kan di beberapa volume belakang. Nah, Alpha juga mengatakan kalau ia awalnya merasa cemburu ya dengan sikap Cheat yang terlalu peduli dengan si Rose itu sendiri. Namun mengingat kalau Oriana Kingdom adalah pion yang sangat penting banget nih bagi kelangsungan ataupun rencananya dari Shadow Garden itu sendiri ke depannya, maka Alpha memaklumi tindakan dari Shadow itu sendiri. Nah, selain mengenai kerajaan Oriana, Alpha juga menjelaskan mengenai laporan dari Zeta yang selalu saja itu terlambat datangnya dan kurang lengkap, dimana Alpha meminta Shadow untuk menegur Zeta mengenai hal tersebut. Dimana dalam laporan tersebut Zeta mengatakan bahwa ya mereka tuh berhasil menghancurkan fraksi Fenrir dan dibantu sama si Shadow hanya dalam waktu setengah hari saja. Dan juga mengenai keadaan dari si Claire yang tidak sadarkan diri, dimana menurut Cheat untuk kakaknya sendiri dialah yang akan mengurusnya karena Cheat berniat untuk membiarkan kakaknya itu beristirahat terlebih dahulu lah gitu kan. Nah, dari insiden terorisme kemarin, Alpha juga menjelaskan mengenai Eliza yang merupakan anak dari pemimpin anggota
13 Knight Sword yang bernama Marquis Brad the Aquasian gitu kan, yang disimbolkan sebagai bangsawan korup. Nah, apakah ini bapaknya si Eliza tuh adalah salah satu orang dari klan D? Nah, menarik nih gitu kan. Dan untuk alasan kenapa si Eliza ini tuh bisa lolos ya dari jeratan hukum yang sedang ia lakukan sebelumnya, itu adalah karena kasus Eliza tuh ditangani langsung oleh Get Mono gitu kan, yang merupakan bawahan langsung dari si ayahnya Eliza yang bertugas sebagai jaksa hukum di kerajaan Midgard. Yang tentu saja menurut si Alpha ini tuh hukumnya sudah bobrok banget gitu kan. Ya para jaksanya dan juga hakim-hakimnya aja tuh berpihak pada kejahatan. Yang mana diketahui kalau 13 Knight Sword itu sendiri tuh memiliki hubungan dengan sekte Diabolos itu sendiri. Jadi tak heran kalau Alpha itu menganggap bahwa hal-hal tersebut itu pasti bakalan terjadi. Nah, Alpha awalnya ingin mengurus hal tersebut, namun karena urusannya dengan kerajaan Oriana Kingdom itu masih belum selesai, maka ia mencoba untuk mengabaikannya dulu. Dan saat Cid yang memesan kembali ya minumannya, yaitu jus apel kepada si Kay, ia pun juga mengatakan kepada si Alpha bahwa dia akan melakukan hal yang menarik. Dan tentu saja 13 Sword Knight itu sendiri yang akan mengurusnya itu adalah si Cid itu sendiri. So, setelah pembicaraan dengan si Alpha selesai, Alpha pun akhirnya pamit dan menghilang bagaikan asap. Dan Cid berpikir kalau itu adalah cara yang cukup keren untuk berpisah gitu kan, jadi kabut asap gitu. Dan sambil menaruh uang bayaran untuk minumannya, ia pun langsung pergi dari bar tersebut itu sendirian dan menuju ke ibu kota Midgard lagi. Nah, kembali lagi ke kerajaan Midgard, di mana di sini kita diperlihatkan dengan sudut pandang dari si Get Mono itu sendiri, yang mana pada saat itu Get digambarkan sedang mengalami masalah besar yang harus dia selesaikan, yang mana masalah mengenai kasus dari si Eliza itu sendiri, di mana banyak dokumen di mejanya gitu kan, yang mana dokumen-dokumen tersebut itu berisikan mengenai urutan peristiwa yang terjadi pada insiden sebelumnya. Di mana di berkas tersebut itu juga berisikan nama-nama saksi-saksi yang cukup banyak banget nih dan kuat secara kekuatan gitu kan, seperti Alexia yang merupakan anak raja, Christina Hope yang merupakan bangsawan besar, bahkan anak bernama Kanadi juga yang merupakan bangsawan kecil aja atau biasa aja. Di mana Get Mono harus membuat keputusan mengenai akhir dari kasus Eliza tersebut, mengenai siapa yang harus disalahkan dan siapa yang harus diselamatkan. Dan karena tuduhan kepada Eliza ini tuh sangat berat banget, bahkan saksinya itu adalah si Alexia, anak raja, dan juga si Christina Hope, maka Get mengatakan kalau ayahnya Eliza harus membayar dengan sangat mahal mengenai penyelesaian dari kasus Eliza tersebut. Dan salah satunya itu adalah imbalan untuk naik pangkat dari urutan Get yang sekarang itu adalah urutan ke-13 ya dari 13 Knight Sword, dan dia ingin naik ke urutan yang lebih tinggi lagi. Nah, saat Get ini tuh sedang membayangkan dirinya bisa naik ke urutan yang lebih tinggi, Get lantas merasakan kehadiran dari seseorang di ruangan kerjanya, dimana saat itu ia melihat dengan sangat jelas bahwa ada sosok badut yang sedang duduk gitu kan di sofa ruang kerjanya. Dimana saat Get menanyakan siapa sosok dari badut tersebut itu hanya diam dan bergerak mendekati si Get itu sendiri. Dimana Get itu langsung yang namanya itu panik lah gitu kan, dan mulai membunyikan lonceng untuk memanggil para penjaga yang ada di kantornya. Namun si Get ini tuh menjadi semakin tambah panik gitu kan, karena tidak ada satupun orang yang menuju ke ruangannya. Dimana saat si badut ini tuh makin dekat dengan si Get itu sendiri, Get pun melihat banyak banget darah yang berlumuran di tubuhnya si badut tersebut. Ya, di sini Get berpikir bahwa si badut tersebut itu telah membunuh para penjaganya, dan itu membuat si Get ini tuh menjadi lebih panik lagi dan berlari keluar. Namun sayangnya dia tidak bisa lari dari sang badut sirkus tersebut, dan akhirnya membunuh Get dengan beberapa lembar kartu remi yang dia miliki. Dan saat semuanya itu telah selesai, badut tersebut itu pun berkata satu dulu. So, jadi kira-kira seperti itulah isi dari prolog untuk volume ke-6 dari serialnya Shadow Garden itu sendiri. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang salah kalian bisa bantu aku dengan mengkoreksinya di kolom komentar. Dan untuk animenya sendiri kalian bisa nonton di aplikasi Fitno. Dan seperti biasa, sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.